pada video kali ini, saya akan membahas materi anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah, atau yang biasa kita kenal dengan APBN dan APBD. Pembahasan ini penting karena APBN dan APBD merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengelola keuangan negara dan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian. APBN dan APBD itu apa sih? APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang memuat seluruh pendapatan belanja dan pembiayaan negara dalam satu tahun anggaran. Secara konstitusional, APBN memiliki dasar hukum yang sangat kuat, yaitu Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka, serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi merupakan alat kebijakan publik yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Nah, sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang disusun oleh kepala daerah dan disetujui bersama DPRD. Dasar hukum APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus keuangannya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat membiayai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Singkatnya, APBN dikelola oleh pemerintah pusat dan sedangkan APBD dikelola oleh pemerintah daerah. Keduanya disusun setiap tahun dan ditetapkan melalui undang-undang dan peraturan daerah. Selanjutnya, fungsi APBN dan APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa APBN dan APBD memiliki beberapa fungsi penting. Pertama adalah fungsi alokasi, yaitu untuk menyediakan barang dan jasa publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Kedua, fungsi distribusi, yaitu untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui bantuan sosial dan subsidi. Dan ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengatasi krisis ekonomi. Selain itu, APBN dan APBD juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat otorisasi, yang berarti setiap penggunaan anggaran harus mendapat persetujuan hukum. Lanjut ke struktur. Nah, struktur APBN ini terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak seperti PPh dan PPN, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kedua, belanja negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ketiga, pembiayaan yang berfungsi untuk menutup defisit atau mengelola surplus anggaran. Nah, struktur ini menunjukkan bahwa APBN dirancang secara sistematis agar keuangan negara dapat dikelola secara berkelanjutan. Berdasarkan laporan kinerja pendapatan negara tahun 2024 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi pendapatan negara mencapai sekitar Rp2,84 2,5 triliun atau sekitar 101,4% dari target APBN ke 2024. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan yang tercatat sekitar Rp1,93 2,4 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak sebesar lebih dari Rp57,9 triliun dan hibah sekitar Rp34,9 triliun. Dari sisi belanja, realisasi mencapai sekitar Rp3,35 0,3 triliun dan defisit APBN tercatat sekitar Rp507 8 triliun atau setara 2,29% dari PDB. Data ini menunjukkan bahwa APBN 2024 berjalan cukup efektif dan masih dalam batas aman defisit fiskal. Sama seperti APBN, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 77 tahun ke-2020. Sebagai contoh,
APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 memiliki total belanja sekitar 72 triliun rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta program bantuan sosial. APBD ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Contoh kasus pengelolaan APBD. Salah satu persoalan utama dalam pengelolaan APBD adalah dominasi belanja pegawai yang terlalu besar dibandingkan belanja modal. Sebagai ilustrasi, berdasarkan laporan keuangan beberapa pemerintah daerah, belanja pegawai dapat mencapai lebih dari 40 hingga 50% dari total APBD. Sementara itu, belanja modal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan justru berada di bawah 20%. Nah, kondisi ini menyebabkan APBD lebih banyak digunakan untuk membiayai aktivitas rutin birokrasi seperti gaji, tunjangan, dan honorarium dibandingkan untuk kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah seharusnya diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dampak dari tingginya belanja pegawai ini cukup signifikan. Pertama, pembangunan infrastruktur menjadi lambat. Banyak daerah yang masih mengalami kerusakan jalan, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan kurangnya sarana pendidikan, meskipun anggaran daerah tergolong besar. Kedua, kesempatan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Minimnya belanja modal membuat daerah kurang mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat menurun karena masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari APBD yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Jika dianalisis dari sudut pandang manajemen keuangan publik, permasalahan ini menunjukkan bahwa prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran belum sepenuhnya diterapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, dominasi belanja pegawai menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Yang pertama, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi belanja, khususnya dengan mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai agar tidak melebihi batas ideal. Kedua, meningkatkan porsi belanja modal yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga, penerapan anggaran berbasis kinerja, di mana setiap program dan kegiatan harus memiliki indikator hasil yang jelas dan dapat diukur. Dan yang keempat, penguatan pengawasan internal dan eksternal agar pelaksanaan APBD benar-benar sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Dengan langkah-langkah tersebut, APBD diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai alat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari materi ini bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen utama dalam manajemen keuangan publik yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan negara dan daerah. APBN dan APBD berperan penting dalam mendorong pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Namun, efektivitas APBN dan APBD sangat bergantung pada kualitas pengelolaannya. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.